Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Hikmah Misteri. Dan tentunya masih bersama saya Mas Nara. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja, sehat badannya, dilimpahkan rezekinya, dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita horor dengan judul Rintihan Arwah Gadis Bisu, melanjutkan dari part kemarin. Oke, seperti biasa sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan bisa subscribe dulu dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita dari channel Hikmah Misteri yang akan selalu menggetarkan hati kalian. Oke, terima kasih. And so, get ready to be haunted. Seperti orang yang kesetanan, aku terus-menerus menjerit sambil memejamkan mata. Tak lama kemudian temanku pun datang. "Weh, ya ampun Din, lo kenapa woi?" tanya Agus. Aku disadarkan oleh teman-temanku. Nih, minum dulu lu," ucap Teguh seraya menyerahkan botol minuman yang tadi ia beli. Aku pun menerimanya dan meminumnya sampai setengah botol. "Lo kenapa tadi teriak-teriak gitu sih? Gak jelas banget lo, berisik tahu," tanya Agus. Bukannya menjawab, Udin malah melihat sekelilingnya dan ia menangkap sosok itu yang berada di sudut ruangan sambil tersenyum mengerikan. Udin yang melihatnya pun langsung menggeleng-gelengkan kepalanya sambil memejamkan mata, berharap sosok itu hilang dari pandangannya. Teman-temannya yang melihat pun merasa aneh, hingga mereka saling pandang tak paham satu sama lain. Saat aku berusaha membuka mataku lagi, kini pandanganku tertuju ke celana yang aku pakai. Celanaku robek ternyata, seperti bekas cakaran dan meninggalkan jejak darah yang baunya anyir. Tetapi kenapa temanku tidak ada yang menyadari? Selera makanku pun hilang. Dan selepas kejadian tadi, kini aku lebih sering melamun. Masih tidak percaya dengan apa yang kualami. "Nih, makanan lo, makan dulu Gih, tadi katanya lapar," ucap Yanto sambil menyodorkan sebungkus makanan dan minuman. "Taruh aja di situ, nanti gue makan," ucapku dengan pandangan kosong. Temannya pun merasa aneh dengan sikap Udin. Waktu pun menunjukkan pukul 12 kurang. Temannya sudah pada hanyut dalam mimpi mereka masing-masing. Tetapi Udin, kini ia belum bisa tidur. Lalu ia memutuskan untuk pergi ke taman sekedar jalan-jalan. Dan sesekali ia duduk sambil melamun. Tengah malam, Agus merasa tenggorokannya sangat kering. Saat ia mau minum minuman yang tadi sore ia beli, ternyata minumannya habis. Lalu ia pergi ke kantin untuk membeli minuman dan beberapa cemilan. Duh, habis lagi. Mana gue haus banget lagi. Beli aja kali ya ke bawah, gumam Agus pelan, takut mengganggu temannya yang sedang tidur. Beberapa menit kemudian, ia sudah membeli air minum dan kini ia berjalan melewati taman. Saat melewati taman, ia seperti melihat temannya yang sedang duduk di bangku sana. "Din, lo belum tidur? Kok malah kelayapan gini malam-malam?" ucap Agus sambil menghampiri dan duduk di sampingnya. Tidak ada jawaban. Agus pun mengambil air yang tadi ia beli, lalu meminumnya dan mengambilkan cemilan menawarkan ke Udin. "Pantas lo betah banget di sini. Ternyata seindah ini pemandangannya. Nih, gue tadi beli air sama cemilan," ucapnya. Saat ia berbicara, Udin sama sekali tidak menatapnya. Ia pun pasrah. Lalu ia menawarkan lagi sambil memegangi pundaknya. "Din, ini gue bawa cemilan. Lo pasti lapar kan, belum makan?" katanya. Saat Udin menoleh ke arahnya, ia kaget. Jantungnya seketika berhenti. Ia pun melotot, menyaksikan apa yang ada di depannya. Tiba-tiba sosok Udin itu berubah menjadi arwah Ratna dengan wajah yang sangat hancur. Tawa sosok itu.
Agus yang melihatnya pun langsung pingsan. Dia kira tadi yang duduk di samping dia Udin. Ternyata itu arwah Ratna yang bergentayangan. Namun di sisi lain, Udin baru selesai dari kamar mandi. Ia sudah fresh, tidak memikirkan kejadian tadi sore. Dan juga tadi ia sempat berjalan-jalan di area taman. Dan ia juga sempat melihat Agus duduk di taman. Tapi tiba-tiba saja ia kebelet dan ke kamar mandi. Jadi ia pergi mencari kamar mandi dulu. Saat ia keluar dari kamar mandi, sorot matanya mencari keberadaan temannya. Ia mencari ke sana kemari. Ia pikir Agus sudah pergi terlebih dahulu. Namun saat ia melewati taman, ia melihat ada orang yang tergeletak di bawah bangku taman. Tanpa ada rasa takut, dia menghampiri orang itu. Dan ternyata Agus. Ngapain dia tidur di sini? Ucapnya sambil berusaha membangunkannya. Woi, bangun. Pindah ke kamar aja, Ki. Ucapnya sambil menepuk-nepuk pipinya dengan pelan. Hening, tak ada jawaban. Tanpa pikir panjang, ia menuntun Agus sampai ke kamar Mamat. Lumayan lama untuk sampai ke kamar, padahal jaraknya tak begitu jauh. Mungkin karena ia berjalan melewati tangga darurat dan menuntun temannya, jadi memakan waktu lebih lama dari biasanya. Sesampainya di kamar, ia berdiri di ambang pintu sambil menatap Yanto dengan heran. Lo dapat minum dari mana, Tok? Bukannya minumnya tadi udah habis? Tanyanya. Yanto pun menoleh dan menjawab, lah, tadi gue dikasih tuh sama Agus. Dia baru saja beli air minum sama mie ayam tadi. Jawabnya sambil terus minum. Ngarang lo, ini gue sama Agus. Ya bener aja lo dapat minum dari siapa? Ucapnya dengan heran. Gue dapat dari Agus. Lo kali yang salah bawa orang, Din. Nih lihat. Ucapnya sambil melihatkan minum dan makanan yang konon katanya ia dapat dari Agus. Dok, lo gak salah lihat kan? Tanyanya terbata-bata. Coba lo lihat lagi benar-benar. Ucapnya berusaha meyakinkan Yanto bahwa itu bukan makanan dan minuman asli, melainkan itu darah dan cacing yang sedang dimakan Yanto. Yanto pun melihatnya dengan benar. Matanya pun terbelalak melihat apa yang sebenarnya ia makan. Kini perutnya merasa mual dan ia langsung berlari ke kamar mandi, berusaha memuntahkan minuman dan makanan yang tadi ia telan. Makanannya berhasil ia muntahkan. Dan benar, hanya ada cacing dan darah. Yanto sangat speechless. Ia keluar dari kamar mandi dengan wajah yang pucat pasi. Teguh yang sedang tidur nyenyak kini tidurnya pun terganggu oleh ketiga temannya. Ada apa sih ribut-ribut? Udah malam kayak gini bukannya tidur malah berisik banget loh kalian. Ucapnya sewot sambil mata terpejam. Ketiga temannya pun menghiraukan ocehan Teguh, dan mereka semua melanjutkan tidur dengan pikiran yang kalut. Keesokan harinya, Teguh bangun lebih awal dari temannya. Aduh, dasar pada kebo. Udah pagi belum pada bangun juga. Ucapnya sambil berjalan ke kamar mandi untuk sekedar mencuci muka dan menggosok gigi. Namun ada kejanggalan yang ia alami pagi ini. Saat ia sedang menggosok gigi, ia melihat dirinya di pantulan cermin yang ada di balik pintu kamar mandinya. Awalnya masih baik-baik saja, tapi saat ia mencuci muka, dia melihat seperti ada sosok di belakangnya. Siapa itu? Tanyanya dalam hati sambil menoleh ke belakang. Tidak ada siapa-siapa, batinnya. Dia melanjutkan mencuci muka dan kembali melihat ke cermin. Dan tiba-tiba saja, Jret! Ratna? Gumamnya tak percaya. Sosok itu pun tertawa sambil ingin mencekik lehernya.
Tawanya menggelegar. Dia berusaha melawan, namun hayal. Sosok itu tidak bisa disentuh. Ia terus menyerangnya hingga dahinya terbentur tembok dan mengeluarkan darah segar. Ah, perih banget, sial, ucapnya merintih. Setelah ia puas membuatnya kesakitan, ia pun langsung lenyap dari pandangannya. Dan dia tak ingin berlama-lama lagi di kamar mandi. Di saat yang bersamaan, ia lenyap. Dan Teguh pun keluar dari kamar mandi. Namun dia dikejutkan kehadiran Agus. Bikin kaget aja sih lo. Bisa gak sih gak usah ngagetin? Kaget tau gak? Ucap Agus dengan sewot. Hening tidak ada jawaban. Ih, tuh bocah kenapa diem doang? Gua ngomong langsung main pergi aja. Akhirnya mereka pun pergi dengan perasaan yang pada bingung. Loh, Gus, bukannya tadi lo ke kamar mandi? Kok udah ada di sini sih? Tanya Teguh dengan bingung. Kapan? Gue aja baru bangun, Gu. Jawabnya sambil matanya yang masih ngantuk. Ini serius? Berarti yang tadi? Apalagi ini? Batinnya tampil pusing. Dia langsung gabung dengan teman-temannya yang baru pada bangun. Lalu ia menyuruh mereka untuk mencuci muka terlebih dahulu. Sana, pada cuci muka dulu aja. Udah siang juga keburu dokter kesini. Ucapnya yang diiringi agukan oleh mereka. Sambil menunggu mereka, sesekali dia bermain ponsel untuk menghilangkan rasa jenuh. Tak butuh waktu lama, mereka semua akhirnya sudah rapi dengan pakaiannya masing-masing. Kita tinggal nunggu orang tua Mamat kan? Habis itu kita pulang kan? Tanya Yanto. Ya kita tunggu dulu aja di sini, jawab Udin. Beberapa menit kemudian, orang tua Mamat datang bersama dokter dan perawat. Permisi, kalian semua boleh keluar terlebih dahulu ya. Pasiennya akan kami periksa. Silakan bisa ditunggu di luar, ucap perawat itu. Mereka semua pun pergi meninggalkan ruangan itu kecuali dokter dan perawatnya. Terima kasih ya, udah mau bantu kami jagain Mamat. Tante sudah menemukan pendonor buat Mamat. Jadinya tadi kesini sekalian sama dokter, ucap ibunya Mamat. Keempat teman anaknya. Iya sama-sama tante. Ya udah syukurlah deh kalau udah dapat pendonornya. Ngomong-ngomong, tante dapat pendonor dari Sayembara? Tanya Teguh dengan penasaran. Iya, tadi ada yang inbox saya. Lalu saya kesini sekalian sama orangnya. Pas dites, kebetulan cocok. Jadi langsung diambil hari ini juga darahnya. Jawabnya panjang lebar. Oh gitu ya tante, ucap Teguh dengan paham. Kita flashback on. Beralih ke sudut pandang Aldo. Aku langsung menghubungi nomor WhatsApp yang tertera pada pengumuman sayembara itu. Kring kring kring. Dering ponsel berbunyi. Ada yang nelpon. Siapa ya? Nomornya kok asing. Gumam ibunya Mamat. Tak butuh waktu lama teleponnya pun sudah dijawab. Halo? Dengan siapa ya? Tanyanya. Halo, saya Aldo. Benarkah ibu butuh pendonor darah ya bu? Sebelumnya sudah dapat yang cocok belum bu? Saya menaruhkan diri, siapa tahu darahnya cocok buat anak ibu, ucapku. Oh iya. Syukurlah, kebetulan belum ada yang cocok. Nanti kamu bisa langsung ke RS ya, buat dicek darah dulu ya, jawabnya dengan nada yang gembira. Baik bu, nanti saya ke sana, ucapku. Ya sudah, nanti saya tunggu di ruang tunggu ya, ucapnya sekali lagi. Baik bu, saya tutup dulu. Alhamdulillah, untung belum ada yang cocok.
Ini kesempatanku sih. Semoga aja cocok. Lumayan kan. Jadinya nanti aku minta biar gak bayar kontrakannya lagi. Jadi gak usah bayar kontrakan deh. Kan uangku udah habis. Tinggal sedikit karena buat lunasin utangnya Ratna. Gumamku. Aku pun langsung bersiap-siap ke rumah sakit. Karena aku pendatang baru di sini, jadi belum begitu paham jalannya. Aku memutuskan untuk naik ojek agar sampai ke rumah sakit. Tak butuh waktu lama, ojek yang aku pesan tadi sudah sampai. Dan aku langsung pergi ke alamat yang sudah ia kirimkan tadi. Saat sampai di depan rumah sakit, aku langsung menghubungi orang tadi yang aku telepon. Lalu ia memberitahukanku agar aku langsung masuk saja ke lab khusus pengambilan darah. Bagaimana nak? Apakah sudah siap? Tanyanya pada aku. Insya Allah siap bu, jawabku dengan gugup. Baik Pak Dokter, ini orang yang akan mendonorkan darahnya untuk anak saya. Silakan Pak, dicek dulu, ucapnya ke dokter yang ada di depanku. Baik, terima kasih bu. Mari ikut saya ke dalam, ajak dokter itu pada aku. Aku mengekori di belakang dokter itu dengan gugup. Pasalnya ini baru pertama kali aku mendonorkan darahku untuk orang lain. Silakan duduk, ucap dokter itu. Aku pun mengikuti arahannya, lalu aku duduk di kursi yang berhadapan dengan dokter. Dan langsung darahku mulai diambil untuk dicek terlebih dahulu. Golongan darah kamu cocok dengan yang dibutuhkan saat ini. Apakah kamu sudah siap untuk diambil darahnya? Tanya dokter pada aku. Jujur aku belum siap. Namun demi menghemat uang tabunganku, aku memberanikan diri menjadi pendonor untuk orang lain. Sudah siap Pak, ucapku sambil menghela nafas. Baik, langsung saja kita mulaikan, ucap dokter itu. Setelah beberapa jam kemudian, aku sudah keluar dari ruangan tadi. Kini aku sedang duduk di taman sambil menunggu orang tua Mamat. Gimana tadi? Lancar? Cocok nggak? Tanyanya padaku. Alhamdulillah om tante, jawabku dengan nada lemas. Ini uang buat kamu. Sana kamu beli makanan dulu di kantin biar tidak lemas. Saya mau pergi jenguk anak saya dulu. Terima kasih ya sudah mau jadi pendonor buat anak saya, ucap tante itu. Iya tante, sama-sama, jawabku. Oh iya, soal sayembara nanti kita bicarakan di rumah. Kamu nanti pulangnya nunggu saya selesai aja ya. Kini gantian bapaknya yang berbicara. Iya om. Ya sudah, saya pergi dulu. Kamu baik-baik ya, ucapnya. Iya makasih banyak om, ucapku. Mereka hanya membalas dengan anggukan saja. Dan flashback pun off. Kita lanjut. Ya udah tante, kita pulang dulu ya. Pamit Udin ke orang tua Mamat. Iya hati-hati di jalan ya, ucap ibunya. Bentar-bentar, ucap bapak Mamat mengadang kita pulang. Lalu ia menyerahkan amplop coklat untuk kita semua. Ini saya ada rezeki, semoga aja cukup untuk kalian semua. Anggap saja ini bentuk terima kasih dari kami karena kalian sudah bantu menjaga Mamat seharian. Makasih banyak om. Iya sama-sama. Kita juga udah anggap Mamat kayak saudara. Jadi gak apa-apa om. Kita permisi dulu ya om, jawab Udin sambil mengambil amplop itu. Iya, jawabnya singkat. Saat di perjalanan, tidak ada yang membuka suara, mereka semua hanyut dalam pikirannya masing-masing. Dan akhirnya Udin pun membuka suara. Gue mau cerita tentang kejadian semalam, ucap Udin. Cerita aja Din, biasanya juga langsung cerita, jawab Teguh. Tapi kali ini beda Gu. Ya udah Gi, sok cerita. Jadi gini, semalaman tuh gue tuh digangguin makhluk halus. Sosoknya kayak Ratna, ucap Udin dengan pelan. Loh, serius loh? Gue juga semalaman ada yang gangguin tahu, timpal Agus. Gak lo doang, gue juga iya. Barusan tadi pagi banget malah.
sambung Teguh. Gue kok ngerasa ada yang aneh ya. Soalnya gak kalian doang yang diganggu, gue juga sama, semalam diganggu. Apa jangan-jangan Ratna jadi dendam sama kita ya? Tanya Yanto yang merasa janggal. Mana mungkin lah, gadis lu gue gitu bisa balas dendam. Lagian juga dia udah mati, jawab Agus. Ya gak tahu, bisa jadi segitu, ucap Teguh. Nih, semalaman tuh pas aku ke kamar jagain Mamat sendiri, gue digangguin. Makanya pas kalian datang, gue kelihatan kayak orang stres gitu. Pusing gue, ya gimana gak stres? Dengar ketawanya aja bikin terngiang-ngiang mulu. Ditambah liat mukanya yang udah hancur gitu, jadi tanpa kepikiran gue. Ucapnya menceritakan kejadian yang semalaman terjadi. Gak sampai di situ aja, dia kayaknya punya dendam dia sama kita, sampai kita digangguin gitu. Ya gak sih? Lu pada ngerasa gak? Tanyanya ketiga temannya. Ya juga ya. Apalagi gue semalaman, aduh buset, gue selalu merinding sekujur tubuh dah, ucap Agus. Emang lu kenapa Agus? Tanyanya. Pas gue habis dari kantin beli minum sama cemilan, gue kayak lihat lo duduk di taman sendirian sambil bengong. Pas gue samperin lo tuh diem aja, diem mulu, gak ada omongannya. Terus gue inisiatif tuh buka botol minum yang gue beli buat lo, siapa tahu lo kan haus. Pas lo balik badan, gue udah gak sadar lagi. Yang gue liat tuh cewek mukanya hancur, matanya melotot berlumuran darah, dan sekilas mirip Ratna kalau dilihat-lihat. Jelasnya, wah parah sih. Gue malah lebih parah dari kalian, ucap Yanto. Parah gimana coba? Tanya Agus yang tak kalah penasaran. Masa semalam gue makan minum punya didemit, dan ampun banget, mual banget gue kalau seinget semalam, ucap Yanto. Makan punya didemit? Gimana sih maksud lo? Tanya Teguh. Jadi semalaman tuh gue kebangun, gue lapar banget sama haus. Terus gue liat Agus bawa minum sama makanan. Gue yang lapar pun langsung ngambil bawaannya, dan gak begitu memperhatikan juga sih. Dia itu terlihat pucat, apa enggaknya. Saking fokusnya makan, gue gak tahu. Tiba-tiba dia hilang, gak tahu kemana. Terus tiba-tiba Udin datang sama Agus yang dituntun di sebelahnya. Nah, di situ gue ngerasa mulai ada yang aneh dong. Terus Udin bilang gini, lo dapat makan sama minum dari mana? Bukannya udah habis ya? Terus dengan entengnya gue jawab, dari Agus lah. Itu siapa yang di samping lo? Terus Udin jawab, ngarang banget deh. Jelas-jelas ini Agus sama gue. Tadi gue lihat dia pingsan di taman. Gue di situ masih gak percaya. Terus Udin nyuruh gue lihat bener-bener makanan sama minumannya. Pas gue lihat, benar kata Udin, bukan makanan sama minuman asli, ternyata darah sama cacing. Gue di situ langsung shock ke kamar mandi, muntahin semuanya. Gak nyangka banget gue. Sumpah, kok bisa kayak gitu? Setelah menceritakan yang Yanto alamin, seketika hening. Kembali Yanto merasa Teguh belum cerita pun ia menagihnya. Guh, lo belum cerita, lo tadi kenapa? Tanya Yanto. Gue juga sama kayak kalian. Gue pas tadi cuci muka, gue lihat di pantulan cermin ada arwah Ratna coy. Sumpah nyeremin banget, ucap Teguh bercerita. Ini sih yakin, gue yakin ini pasti ulah Ratna dendam sama kita, ucap Udin. Kurang lebih 1 jam perjalanan, akhirnya mereka sampai rumahnya masing-masing, dan mereka pun kembali beraktivitas seperti biasanya. Oke, kita beralih ke sudut pandang Aldo. Lama banget sih mereka, bosan gue nunggu, gumamku. Tak lama kemudian, orang tua Mamat menghampiriku di meja kantin paling pojok. Aku sengaja ambil meja yang paling pojok karena untuk menjauh dari keramaian. Tempatnya pun lebih enak dipandang. Om, tante,
Udah selesai om? Tanya aku. Iya nak, sudah, jawab om itu. Kamu belum makan nak? Tanya tante kepadaku. Iya belum tan, nunggu tante biar barengan, jawabku seadanya. Walaupun sebenarnya aku sudah sangat lemas menahan lapar. Om, tante mau makan apa biar saya yang pesenin, tawarku. Samakan saja sama punyamu, jawab tante. Yaudah, saya pesanin dulu ya. Mbak, panggilku memanggil pelayan sambil melambaikan tangan. Pelayan itu pun menghampiriku. Lalu aku memesan beberapa makanan untukku dan mereka. Nasi goreng 3, lemon tea-nya 3, sama milk crepes-nya 1 ya mbak, ucapku. Baik, saya ulangi ya. Nasi goreng 3, lemon tea 3, milk crepes-nya 1, ucap pelayannya. Iya mbak, bener, jawabku. Baik, terima kasih, mohon tunggu sebentar ya, ucap pelayan itu lalu pergi menjauh dari meja yang kami tempati. Oh ya nak, kamu mau hadiah sayembaranya apa? Kamu boleh minta sepuas kamu kok, tante sama om bakal nurutin permintaan kamu, ucap tante itu. Aku cuma mau tante sama om bayarin uang kontrakan aku selama aku di sini om, Tan, bisa kan? Tanyaku pelan, takut mereka tidak setuju. Udah gitu aja, gak mau yang lain? Tanya om itu. Ya om, udah itu aja, udah lebih dari cukup kok, jawabku. Memangnya kamu ngontrak di mana? Tanya tante padaku. Itu Tan, di rumah tingkat gang C. Lah, itu kan yang punya rumah kontrakan om sama tante. Ya ampun, ya sudah, nanti uang kontraknya yang udah kamu bayar saya kembaliin aja. Mau ditransfer apa kes? Tanya omnya. Terserah om aja, jawabku. Ya sudah, nanti om transfer ya. Udah masuk? Sudah om, makasih ya om. Loh om, ini kebanyakan, saya transfer balik aja om, ucapku yang menyadari bahwa uang yang om tante kirim itu terlalu banyak dari uang yang kemarin aku bayar rumah kontrakannya. Udah gak usah, ambil aja, sisanya buat kamu, ucap om itu. Om, tapi ini banyak banget om, lebihnya loh om, ucapku tak enak hati. Udah gak apa-apa nak, jawab om itu dengan lembut. Sebenarnya mereka ini kerja apa? Kok sampai gini banget? Padahal aku cuma bantu donor darah aja. Tapi gak apa-apa deh, alhamdulillah aku dipertemukan sama orang-orang baik di desa ini. Beberapa menit kemudian, makanan yang dipesan pun datang. Aku dan mereka melahap makanannya, sesekali kami berbincang-bincang, bertukar cerita. Sampai akhirnya kami tak sadar kalau waktu sudah larut petang. Aku pun pulang bersama mereka. Mereka mengantarku sampai rumah kontrakannya. Makasih banyak om, tante, udah mau nganterin, ucapku. Iya, sama-sama. Kami pergi dulu ya. Kalau ada apa-apa, hubungi kami. Jangan sungkan-sungkan, ucap tante padaku. Setelah mereka pergi, aku langsung memasuki rumah. Baru buka pintu rumah saja, aku sudah disuguhi bau anyir. Bau apa ini? Apa ada tikus mati? Gumamku. Aku pun langsung membersihkan diri dan beristirahat. Tidurku malam ini sangat nyenyak, hingga tak sadar kini sudah berganti hari. Oke, kita beralih ke sudut pandang Agus. Malam ini mereka tidak nongkrong di warung biasanya. Entah apa yang membuat mereka lebih betah di dalam rumah. Padahal dulu setiap hari, setiap waktu pun mereka tidak pernah absen ke warung, walaupun di sana sekedar duduk-duduk saja. Malam ini Agus di rumah sendirian. Orang tuanya sedang berada di rumah neneknya yang katanya lagi sakit. Kita flashback on. Setelah kepergian Teguh mengantarkannya dari rumah sakit, aku mendapatkan pesan WhatsApp dari ibuku. Kuncinya di atas pintu. Nanti kalau kamu mau makan, tinggal angetin aja. Makanannya tadi ibu sudah masak, udah tak taruh di dalam kulkas. Ibu sama bapak sama adik lagi di rumah nenek. Nenek lagi sakit. Kira-kira seperti itulah pesan dari ibuku. Aku pun tak heran, karena dari kecil aku sering kali ditinggal sendirian di rumah.
Ya walaupun aku sudah biasa tinggal sendirian, aku masih tetap merasa takut kalau ada bunyi barang jatuh atau apalah. Ditinggal lagi, eluhku. Aku pun langsung memasuki kamar lalu membersihkan diri. Beberapa menit kemudian aku sudah beres. Aku hanya memakai kaos oblong dan celana pendek saja karena tidak ada rencana mau pergi lagi. Krek krek krek. Tiba-tiba perutku bergemuruh. Aduh, lapar banget lagi. Mau makan tapi kok mager bangunnya. Derita nggak punya pembantu ya gini, repot sendiri. Padahal mah kalau gue punya pembantu kan enak, tinggal nyuruh-nyuruh aja. Gumamku. Dengan berat hati, aku keluar kamar menuju dapur. Saat aku mau mengambil makanan di dalam kulkas, sesekali aku mencium seperti bau aroma melati. Anjir, siapa nih yang pakai parfum melati? Gumamku pelan. Goblok lo Gus, lo kan sekarang di rumah sendirian. Berarti kalau gue sendiri, aduh, jangan sampai, ucapku ketakutan. Aku pun berusaha fokus menghangatkan makananku. Saat lagi fokus-fokusnya, lampu di kamar mandi tiba-tiba nyala mati. Aku yang heran pun menghampiri. Baru aja diganti bulan kemarin, kok udah konslet lagi sih? Gumamku sambil mematikan lampunya. Tak lama kemudian lampu itu kembali menyala seperti tadi. Namun aku tak menghiraukannya. Seketika bau melati itu menyengat kembali. Dan tak hanya lampu kamar mandi saja, lampu dapur yang kini aku lagi masak pun sama seperti lampu kamar mandi. Di situ pikiranku mulai negatif. Rasa takut itu kembali muncul menjalar di benakku. Saat aku mengambil piring, tiba-tiba lampu dapur mati dan piring yang aku pegang jatuh. Ih, aduh, buset, kok mati semua sih? Apa mati lampu kali ya? Untung aku bawa HP, jadi masih aman di data center. Gumamku dalam hati. Aku menyalakan senter di HP-ku. Lalu aku berjongkok mengambil piring yang jatuh tadi. Tetapi saat aku mau mengambil piring, aku mendengar dentingan suara sendok dan piring beradu di meja makan. Ini siapa lagi yang makan? Tanyaku dalam hati sambil aku mengarahkan senter ke meja makan. Namun tidak ada siapa-siapa di sana. Ayolah, ya ampun, jangan dulu deh. Aku di rumah sendirian, batinku. Saat aku mau berjongkok lagi, suara itu pun kembali terdengar. Dan aku langsung menyorotinya menggunakan senter HP. Namun suara itu tiba-tiba hilang. Dan pakiku dengan lantang. Aku melihat sosok wajah yang sangat mengerikan. Wajahnya hancur, matanya melotot, ditambah dihiasi dengan seringai yang mengerikan. Dengan suara tawanya yang khas menggelegar seluruh penjuru ruangan. Kamu tak bisa lari dariku, rintih Arwaratna. Aku langsung duduk meringkuk menutupi mukaku dengan lututku sendiri. Di tengah-tengah ketakutan, lampunya kini mati nyala terus-terusan. Dan juga diiringi bau anyir yang sangat menyengat. Aku tidak berani mengangkat wajahku hingga beberapa menit kemudian. Hening. Bau anyir itu kembali mereda. Dan lampunya pun kembali normal seperti semula. Perlahan-lahan aku membuka mataku melihat keadaan sekitar. Dan akhirnya aku bisa bernafas lega. Syukurlah arwah itu tidak mengganggu lagi, batinku. Tapi ternyata dugaanku salah. Saat aku sudah berdiri di depan kulkas, tiba-tiba seperti ada yang menabrak pintu kulkas. Dek. Apa itu? Saat kulihat ke belakang, Arwaratna kini berada di belakangku. Ia menatapku dengan penuh dendam. Aku tidak bisa berkata-kata.
Hingga akhirnya saat kepala Ratna menoleh ke samping, tiba-tiba saja kepalanya menggelinding ke arahku. Sontak saja sekujur tubuhku lemas tak karuan. Hingga akhirnya aku pun terjatuh. Kepalaku membentur kaki meja makan sampai dahiku mengeluarkan darah segar. Gelak tawanya menggelegar. Ia nampak semakin berkuasa di saat seperti ini. Aku yang tak kuasa melihat apa yang ku alami saat ini pun akhirnya aku pingsan. Semua pandanganku gelap. Keesokan paginya, orang tuaku sudah kembali ke rumah. Namun saat mereka ke dapur, mereka sangat dibuat syok dikejutkan dengan pemandangan dapur yang super berantakan. Pancinya gosong, piring pecah, lampu konslet, dan juga aku yang kini terbaring lemah di dapur dengan dahi yang bercucuran darah. Astagfirullahaladzim. Agus? Gus? Kamu kenapa nak? Ya ampun, pakik ibuku. Ada apa sih bu? Pagi-pagi udah teriak-teriak aja, tanya bapakku sambil berjalan ke arah ibuku. Loh, astagfirullah Agus. Pakik bapakku yang ikut terkejut melihatku dalam keadaan pingsan dan dapur yang berantakan. Lalu aku dibawa ke kamar untuk diobati lukanya oleh ibuku. Setelah beberapa menit kemudian, aku pun mulai tersadar. Aduh, rintiku pelan. Nak, kamu sudah bangun? Tanya ibuku dengan khawatir. Ini aku di mana, Bu? Kok sepertinya aneh? Tanya aku yang belum sepenuhnya sadar. Kamu di rumah nak? Kamu di kamar sekarang? Nih, ibu udah masakin bubur, dimakan dulu ya, ucap ibuku sembari menyerahkan semangkuk bubur dan juga air minum. Entarlah bu, taruh situ saja, aku belum lapar, ucapku. Kok gitu sih? Ya udah nanti dimakan ya. Ini ibu mau keluar dulu, mau belanja. Pamitnya padaku sebelum pergi. Iya bu, makasih. Hati-hati ya bu, ucapku sambil menyalami tangan ibuku. Aku pun melamun memikirkan kejadian yang terjadi semalaman. Namun lamunanku dibuyarkan oleh notif WhatsApp di HP-ku. Sontak aku pun membalas. Woi, berisik banget, ada apa sih? Gumamku sewot. 114 pesan belum dibaca dari grup Somplak. Iya, grup Somplak itu nama grup gerombolannya. Oh, iya. Mereka pada ribut, Mamat sudah sadar. Ya, syukurlah kalau gitu, gumamku saat melihat pesan chat dari temannya di grup. Saat sedang membaca pesannya, Yanto menandaiku di pesan terbarunya. Hari ini kumpul yuk. Bisa gak Gus? Tanya Yanto di grup. Sorry, gue gak bisa hari ini, gue lagi gak enak badan, balasku. Lah, baru siuman ternyata. Gue kira belum sadar juga loh, balas Yanto lagi. Ya emang baru sadar nih, gue juga gak berbalas. Tumben banget seorang cowok kayak lo bisa pingsan. Balas Yanto dengan bercanda. Ya gue juga manusia kali, jadi ya bisa pingsan. Untung aja gue masih bisa napas sekarang, balasku dengan agak sedikit sewot. Lah, jadi lo beneran pingsan Gus? Tanya Teguh yang kini akhirnya yang membalas pesan chat. Iya, balasku singkat. Aku menaruh HP ku lagi di nakas. Kini aku kembali melamun, dan tanpa sadar aku mulai memejamkan mataku yang sedari tadi sudah menahan kantuk. Mereka bertiga tetap pergi nongkrong. Saat di tongkrongan mereka lagi asik mengobrol, dan tiba-tiba saja Aldo datang ke warung itu untuk membeli rokok dan beberapa camilan. Saat selesai membayar, ia langsung bergegas mau pulang, tapi ada orang yang menyapanya. Awalnya Aldo tidak terlalu memperhatikan pemuda yang sedang nongkrong, tapi ia dipanggil seseorang yang tak lain ialah Teguh. Dok, baru kelihatan aja.
sapa Teguh dengan ramah. Bang, iya nih, iya ini. Biasa mau beli rokok, baru sempat keluar juga dari rumah, jawab Aldo. Sini, duduk dulu. Buru-buru amat sih, ucap Teguh sambil menepuk-nepuk tempat duduk di sampingnya sebagai kode untuk Aldo. Aldo yang paham kode itu pun langsung mengambil dan duduk di sebelahnya. Dan sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Dari saya mohon maaf bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.